Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Diarisma Aulia, dan dua rekan saya, Qurrata Ayuni Fauziah dan Dewi Sulhan Fauziah, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Akidah Akhlak Aspek Keimanan. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Pengertian rukun iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa suatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Husain bin Muhammad Al-Jiz mengatakan bahwa setiap orang mukmin adalah muslim dan setiap orang muslim adalah mukmin. Dalil tentang rukun iman. Menurut Dr. Muhammad Naim Yasin, dalil-dalil rukun iman yang 6 terdapat dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, pada surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Dan surah yang kedua yaitu pada Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, pembagian rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dewi Sulhan Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Setiap muslim wajib mempercayainya, walaupun kita belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, menyentuhnya, tapi iman kepada Allah itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dari segala sesuatu. Maksudnya Rabb itu bagaimana? Allah itu pencipta dari segala sesuatu, pemiliknya dan juga pengatur dari seluruh alam. Bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan semua yang disembah selain Allah itu adalah hal batil. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri memiliki nama-nama yang mulia serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala macam kekurangan dan juga aib.
Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Lalu sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah, yang kedua sifat muhal Allah, dan juga yang ketiga sifat jaiz Allah. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka sifat-sifat yang dimilikinya pun itu tentu saja tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluk yang diciptakannya. Sifat-sifat wajib Allah itu sifat-sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhitung jumlahnya, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 20, dan dari 20 sifat wajib Allah tersebut itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan juga yang keempat ma'nawiyah. Lalu yang kedua yaitu sifat muhal Allah. Sifat muhal Allah yaitu sifat yang tidak layak atau tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila terdapat sifat tersebut, maka akan melemahkan derajat Allah. Sifat-sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah. Karena itu jumlahnya sama, yaitu ada 20 sifat. Lalu yang terakhir yaitu ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz tidak menuntut pasti ada atau pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bebas dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang memaksa. Baik, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Setelah kita tadi membahas iman kepada Allah, sekarang kita membahas iman kepada malaikat. Iman kepada para malaikat itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang diciptakannya dari cahaya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman kepada malaikat itu mencangkup 4 unsur. Yang pertama yaitu beriman terhadap keberadaan mereka. Yang kedua beriman terhadap nama-nama malaikat yang diketahui. Adapun yang tidak diketahui namanya, maka berimanlah secara global. Lalu yang ketiga yaitu beriman tentang sifat-sifat mereka. Dan juga yang terakhir yaitu beriman tentang tugas-tugas mereka. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab itu artinya meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan itu menurut hakikatnya sebagaimana yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu mencangkup 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab tersebut itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab yang diketahui. Adapun yang tidak diketahui namanya, maka beriman secara global. Lalu yang ketiga, membenarkan semua yang dikabarkan dalam kitab tersebut yang belum dirubah. Lalu yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dengan ridho. 4 yaitu iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul artinya itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyeru mereka untuk menyembah Allah. Tidak ada sekutu baginya dan mengingkari segala sesembahan selain Allah. Iman kepada Rasul itu mencangkup 4 unsur. Antara lain yang pertama yaitu beriman bahwa risalah mereka itu benar-benar dari Allah. Lalu yang kedua, beriman terhadap nama-nama Rasul yang diketahui dan juga yang tidak diketahui. Lalu yang ketiga yaitu membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Lalu yang keempat yaitu mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baik, rukun iman yang selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya yaitu meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya dan yang dikabarkan oleh Rasul tentang apa yang terjadi setelah kematian. Iman kepada hari akhir meliputi beberapa cakupan. Yang pertama, fitnah kubur. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat, tiupan sangkakala. Yang kelima, hari kebangkitan. Yang keenam, hari berkumpul. Yang ketujuh, hari perhitungan. Yang kedelapan, telaga. Yang kesembilan, mizan. Yang kesepuluh, pembagian kitab catatan amal. Yang 11, syirat. Yang ke-12, syafaat. Yang ke-13 yaitu surga dan neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah. Takdir Allah adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya.
Beriman kepada takdir Allah merupakan bagian dari rukun iman, dan keimanan seseorang belum sempurna apabila sampai ia meyakini bahwa semuanya yang menimpanya, baik berupa kebaikan maupun keburukan, merupakan takdir Allah. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar tidaklah sempurna kecuali dengan 4 perkara yang dinamakan takdir atau rukun takdir. Dan iman kepada takdir tidaklah sempurna kecuali dengan mewujudkan 4 perkara di atas, karena sebagian perkara tersebut terkait dengan yang lainnya. Maka barang siapa yang meyakini semuanya, iman kepada takdir telah sempurna. Dan barang siapa yang mengurangi satu atau lebih, maka runtuhnya iman kepada takdir. Yang terakhir ada tingkatan takdir. Tingkatan takdir dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang sebelum terjadi, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah maupun yang berkaitan dengan perbuatan hambanya. Yang kedua ada al-kitabah, yaitu mengimani bahwa Allah menulis setiap sesuatu hingga hari kiamat. Al-kitabah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu al-kitabah al-azaliyah, al-kitabah al-umuriyah, al-kitabah al-hauliyah, dan al-kitabah al-yaumiyah. Yang ketiga ada al-masyiyah. Al-masyiyah yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Al-masyiyah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu al-masyiyah syar'iyah dan al-masyiyah kauniyah. Yang terakhir yaitu al-khalq, yaitu mengimani bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi, baik yang buruk, kekufuran, iman, kekuatan, dan kemaksiatan, semua adalah dengan kehendak dan takdirnya, serta dialah yang menciptakannya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.